Uh, Om Swastiastu, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan soal yang berhubungan dengan materi perkerasan jalan. Nah, di mana soalnya itu yang pertama, rencanakan tebal perkerasan untuk jalan kolektor, dua lajur dan dua arah. Nah, ini untuk data-data yang sudah diketahui, di mana ada data lalu lintas, kemudian ada perkembangan lalu lintas dan bahan-bahan perkerasan. Nah, untuk laston ini memiliki nilai roughness lebih dari 1000. Ini untuk nilai roughness dari laston. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama kita perlu menghitung LHR atau lintas harian rata-rata. Nah, jadi LHR ini merupakan volume kendaraan yang melewati suatu titik tertentu dalam satu hari secara rata-rata, di mana bisa kalian lihat untuk rumus menghitung LHR-nya sebagai berikut, di mana I ini merupakan pertumbuhan lalu lintas dan juga N ini merupakan jumlah tahun. Nah, lalu kita perlu menghitung LHR awal umur rencana, yaitu pada tahun 2003. Nah, karena data awal di tahun 2000 dan jalan baru dibuka tahun 2003, maka kendaraan mengalami pertumbuhan selama masa pelaksanaan. Nah, untuk tahun 2003 ini diketahui I sama dengan 0,06 itu dari soal, dan N itu 3 karena gap dari tahun 2000 ke 2003. Kemudian kita masukkan saja rumus LHR ini sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Dimana untuk total dari LHR pada tahun 2003 itu sebesar 2578,55. Oke, setelah itu kita perlu menghitung LHR awal umur rencana, yaitu pada tahun 2003 dan juga tahun 2023. Nah, ini dihitung untuk melihat volume lalu lintas di masa depan sesuai umur rencana, di mana rumusnya itu yaitu LHR UR sama dengan LHR awal dikali 1 tambah I dipangkatkan UR, di mana I ini merupakan yang seperti saya sudah jelaskan tadi, pertumbuhan lalu lintas nilainya 0,08 dengan N yang kita gunakan yaitu 10 karena gap dari tahun 2003 ke 2013 itu gapnya 10 tahun. Nah, untuk I-nya ini sudah diketahui di soal. Untuk menghitung LHR tahun 2013 itu caranya memasukkan parameter yang sudah diketahui ke dalam rumus, kemudian didapatkan hasil sebagai berikut, di mana untuk totalnya itu sebagai berikut. Nah, tadi kita menghitung LHR untuk tahun 2013, lalu untuk LHR tahun 2023 itu caranya sama. N yang kita gunakan yaitu 20, yaitu gap dari tahun 2003 ke 2023 dengan I yaitu sebesar 0,07 yang diketahui pada soal. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut, di mana total yang didapatkan itu yaitu senilai 9978,17. Setelah kita menghitung LHR, kita perlu menghitung angka ekivalen masing-masing kendaraan. Nah, beban kendaraan yang dilimpahkan melalui roda-roda itu diterima struktur lapisan perkerasan jalan mempunyai beban yang berbeda-beda tergantung dari berat total kendaraan, konfigurasi sumbu, bidang kontak antara roda dan perkerasan, dan kecepatan kendaraan, dan lain sebagainya. Untuk menghitung ekivalen ini bisa kalian lihat di tabel berikut atau menggunakan rumus berikut, di mana FE ini merupakan angka ekivalen, L merupakan beban sumbu tunggal, dan K merupakan koefisien, di mana 1 untuk sumbu tunggal dan 0,086 untuk sumbu tandem. Oke, dari parameter yang diketahui yaitu kendaraan ini, kita olah datanya sehingga didapatkan angka ekivalen sebesar berikut dan juga sebesar berikut. Kemudian menghitung LEP. Nah, LEP ini merupakan jumlah beban ekivalen harian pada saat jalan dibuka. Nah,
Lajur rencana merupakan salah satu lajur lalu lintas dari suatu ruas jalan raya yang menampung lalu lintas terbesar. Jika yang tidak memiliki tanda batas lajur, maka jumlah lajur ditentukan dari lebar perkerasan dan koefisien distribusi kendaraan untuk kendaraan ringan, dan berat yang lewat pada jalur rencana ditentukan menurut tabel di samping. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu di soal untuk dua lajur dua arah. Nah, itu cara mencari koefisien itu dengan cara menarik garis ke kanan dari jumlah lajur, lalu ke bawah dari kendaraan ringan. Di sini didapatkan koefisien sebesar 0,5. Lalu untuk menghitung LEP-nya, rumusnya sebagai berikut, di mana J merupakan jenis kendaraan, C merupakan koefisien distribusi lajur, dan E merupakan angka ekivalen kendaraan. Kemudian dari data yang sudah kita dapatkan itu kita olah sehingga mendapatkan nilai LEP sebagai berikut. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan untuk menghitung LHR pada tahun 2003 itu menggunakan data lalu lintas tahun 2000 ini menggunakan jumlah kendaraan pada soal. Namun untuk menghitung LHR pada tahun 2013 dan tahun 2023 kita tidak lagi menggunakan jumlah kendaraan ini, namun kita mulai menggunakan LHR 2003. Ini juga LHR 2003 karena jalannya dibuka tahun 2003. Oke, tadi sudah menghitung LEP, didapatkan nilai sebesar berikut. Kemudian untuk perhitungan LEA-nya itu kalian bisa lihat rumus berikut untuk menghitung LEA, di mana J merupakan jenis kendaraan dan I merupakan perkembangan lalu lintas, UR itu gap tahunnya, LHR juga sudah saya jelaskan tadi, C itu koefisien, itu angka ekivalen. Nah, untuk umur rencana 10 tahun itu artinya kan UR-nya 10 dan I-nya 0,08 ini dapat dari soal. Kemudian untuk menghitung LEA-nya itu parameter yang sudah kita cari sebelumnya seperti koefisien, angka ekivalen, dan LHR ini dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan 356,2652 untuk LEA. Kemudian untuk umur rencana 20 tahun itu sama juga. Untuk UR-nya itu kita gunakan 20 dengan I 0,07 pada soal. Parameter yang sudah kita cari sebelumnya itu kita masukkan ke dalam rumus sehingga dapatkan nilai LEA sebesar 638,5743. Nah, tadi kita menghitung LEA, sekarang kita menghitung LET. LET merupakan rata-rata beban selama masa umur rencana dengan rumus LET sebagai berikut, di mana LET merupakan jumlah beban ekivalen harian pada saat jalan dibuka dan LEA merupakan jumlah beban ekivalen harian pada akhir umur rencana, di mana untuk LET dengan EN10 itu kita masukkan ke dalam rumus LET sehingga dapatkan nilai sebagai berikut, dan untuk LET 20 juga kita masukkan ke dalam rumus ini dan dapatkan nilai sebagai berikut. Kemudian kita menghitung LER, di mana LER ini merupakan nilai yang digunakan untuk mencari indeks tebal perkerasan pada nomogram. LER itu rumusnya LET dikali FP, di mana FP ini merupakan faktor penyesuaian dengan FP rumusnya UR per 10. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dari parameter yang sudah diketahui sehingga didapatkan LER 10 dan LER 20 sebagai berikut. Nah, kemudian untuk CBR tanah dasar itu sebesar 6% dan faktor regional itu 1,5. Itu emang sudah diketahui dari soal. Kemudian untuk menghitung parameter lainnya seperti daya dukung tanah, itu DDT-nya itu kalian bisa lihat rumus berikut, di mana hasilnya itu sebagai berikut. Nah, kemudian untuk menghitung indeks permukaan akhir itu karena di soal diberitahu klasifikasi jalannya kolektor, dan LER yang sudah kita cari sebelumnya itu rentangnya itu di antara 1 sampai 1000 hingga didapatkan klasifikasi jalan sehingga didapatkan IPT sebesar 2. Nah, kemudian IP0 ini
Tidak diketahui dari soal di mana Laston dengan lebih dari 1000 itu IP 0-nya 3,9 hingga 3,5. Lalu kita menghitung ITP. Caranya itu tadi kan kita sudah mencari nilai DDT dan juga LIR dan FR ini sudah diketahui. Nah, untuk LER 10 itu kan nilainya 260 dan DDT-nya itu 5, nilainya di sekitar angka 5. Jadi kita tarik dari angka 5 DDT ini ke sebelah kanan hingga menyentuh nilai LES sebesar 260. Setelah menyentuh ITP ini, kemudian tarik ke bawah hingga menyentuh FR senilai 1,5 sehingga didapatkan ITP 10 senilai 8,1. Dan untuk cara menghitung ITP 20 nya sama caranya sehingga didapatkan nilai sebesar 9,6. Nah, lalu untuk menentukan D1, D2, D3 ini atau tebal minimumnya itu udah ada pada tabel berikut, di mana untuk lapisan paling bawah atau D3 itu menggunakan 10 cm nilainya, dan D2 ini menggunakan nilai sebesar 20, dan D1 ini kita bisa menghitung menggunakan rumus berikut, di mana ITP sama dengan A1 dikali D1 ditambah A2 dikali D2 ditambah A3 dikali D3, dengan A merupakan koefisien kekuatan relatif bahan perkerasan dan D merupakan tebal masing-masing lapisan perkerasan, sehingga didapatkan D1 sebesar 10,5 untuk umur rencana 10 tahun dan untuk umur rencana 20 tahun. Itu caranya sama perhitungannya sehingga didapatkan D1 sebesar 14. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Masih hubungan dengan materi perkerasan jalan, di mana yang berbeda ini pada soal ini tuh perencanaan perkuatan jalan lama. Nah, kalau tadi itu terkait perencanaan perkerasan jalan baru. Diketahui soal sebagai berikut dan data-data sebagai berikut. Nah, untuk perhitungan untuk penyelesaiannya itu, step yang pertama itu kita perlu menghitung LHR-nya atau lintas harian rata-rata. Nah, LHR itu merupakan singkatan dari lalu lintas harian rata-rata, yaitu volume kendaraan yang melewati suatu titik tertentu dalam satu hari secara rata-rata, dengan rumus sebagai berikut. LHR awal sama dengan LHR data dikali 1 tambah I pangkat N, di mana I merupakan pertumbuhan lalu lintas dan N merupakan jumlah tahun. Kemudian kita perlu mencari LHR pada tahun ke-10. Nah, tahun ke-10 dengan N artinya 10 dan I 0,07 yang didapatkan dari soal. Kemudian dari rumus LHR-nya ini didapatkan hasil sebagai berikut untuk perhitungan masing-masing kendaraan ini, dan jika dijumlahkan akan didapatkan nilai sebagai berikut. Yaitu sebesar 5.380. Kemudian kita perlu menghitung LHR pada tahun ke-15. Nah, saya jelaskan sedikit bahwa tahun ke-15 itu dihitung dari tidak disebutkan untuk tahun awalnya. Oke, kita lanjut untuk LHR pada tahun ke-15. Itu artinya N-nya itu sebesar 15 dengan I sebesar 0,06 yang diberikan dari soal, dengan hasil dari LHR sebagai berikut.
untuk masing-masing kendaraan, dan jika dijumlahkan akan mendapatkan nilai sebagai berikut. Setelah itu kita perlu menghitung angka ekivalen masing-masing kendaraan. Nah, untuk menghitung angka ekivalen ini bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan cara tabel dan juga cara rumus ini. Untuk cara tabel itu maksudnya nilai dari angka ekivalen itu sudah diketahui. Dan untuk rumus ini kita perlu mencarinya, perlu masukkan beberapa parameter untuk mendapatkan nilai angka ekivalen. Nah, beban kendaraan yang dilimpahkan melalui roda-roda itu kemudian diterima struktur lapisan perkerasan jalan, mempunyai beban yang berbeda-beda tergantung dari berat total kendaraan, konfigurasi sumbu, bilang kontak antara roda dan perkerasan, kecepatan kendaraan, dan lain sebagainya. Dengan keterangan untuk rumus ini tuh FE memiliki arti angka ekivalen, L berarti beban sumbu tunggal, dan K itu 1 untuk sumbu tunggal, dan K itu 0,086 untuk sumbu tandem. Nah, K ini merupakan koefisien. Nah, untuk menghitung angka ekivalennya ini saya menggunakan data dari tabel berikut, di mana kalian bisa lihat untuk nilai dari angka ekivalen pada masing-masing kendaraan ini. Nah, untuk menghitung distribusi beban sumbunya ini saya jelaskan sedikit. Itu sudah dikasih tahu pada soal untuk bebannya, dan di sini didapatkan distribusi beban sumbu depan sebagai berikut dan distribusi beban belakang sebagai berikut. Nah, ini untuk beratnya dan ini untuk angka ekivalennya. Nah, setelah itu kita jumlahkan ekivalen dari beban sumbu depan ke dan belakang sehingga dapatkan nilai ekivalen sebagai berikut. Begitu juga untuk menghitung angka ekivalen pada kendaraan truk 5as ini. Nah, di kendaraan truk 5as ini ada banyak untuk distribusi beban sumbunya, mulai dari depan truk penarik, beban belakang dari belakang truk penarik, depan gerbong gandengan, dan belakang gerbong gandengan. Selanjutnya kita perlu menghitung LIP. Nah, LIP ini merupakan lintas ekivalen permulaan, yang berarti jumlah beban ekivalen harian pada saat jalan dibuka. Nah, lajur rencana merupakan salah satu lajur lalu lintas dari suatu ruas jalan raya yang menampung lalu lintas terbesar. Jika jalan tidak memiliki tanda batas lajur, maka jumlah lajur ditentukan dari lebar perkerasan dan koefisien distribusi kendaraan atau C untuk kendaraan ringan dan berat yang lewat pada jalur rencana ditentukan menurut tabel berikut. Nah, di soal itu diketahui bahwa jalannya itu dua arah dan juga memiliki jalan kolektor dua lajur dan dua arah. Nah, kita tinggal tarik garis aja untuk jumlah lajurnya 2 dan untuk arahnya itu 2 arah sehingga didapatkan koefisien sebesar 0,5. Nah, kemudian untuk menghitung LIP itu bisa menggunakan rumus berikut, di mana LHR itu sudah saya jelaskan tadi, C ini merupakan koefisien distribusi lajur, dan E merupakan angka ekivalen kendaraan. Nah, untuk LIP itu hasilnya sebagai berikut. Nilai ini dapatkan dari masukkan parameter yang sudah kita ketahui dari koefisien, angka ekivalen, dan jumlah ini ke dalam rumus, sehingga dapatkan total LIP sebesar berikut. Kemudian kita perlu menghitung LEA. Nah, LEA ini merupakan jumlah beban ekivalen harian pada akhir umur rencana, dan rumusnya bisa kalian lihat sebagai berikut, di mana LHR itu sudah saya jelaskan sebelumnya, C dan E itu juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk
LEA pada umur rencana 10 tahun didapatkan parameter sebagai berikut, yaitu R10 karena umur rencana 10 tahun dan I-nya itu diketahui pada soal. Kemudian ini LEA untuk masing-masing kendaraan. Lalu untuk totalnya itu sebagai berikut. Kemudian untuk umur rencana 15 tahun itu UR-nya itu 15 dan I-nya ini diketahui pada soal yaitu sebesar 0,06. Kemudian kita masukkan parameter yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus sehingga dapatkan LEA sebagai berikut dengan total sebagai berikut. Lalu untuk menghitung LET itu merupakan rata-rata beban selama masa umur rencana. Nah, dengan rumus LET sama dengan LEP plus LEA per 2, di mana LEP merupakan jumlah beban ekivalen harian pada saat jalan dibuka dan LEA merupakan jumlah beban ekivalen harian pada akhir umur rencana. Maka didapatkan ini harusnya LET. Maka dapatkan LET dengan N10 itu sebesar 255,558 dan LET dengan N20 itu dapatkan nilai sebesar 292,54. Kemudian kita perlu menghitung nilai LER. Nah, LER ini digunakan untuk mencari indeks tebal perkerasan pada nomogram. Rumusnya sebagai berikut, di mana FP ini merupakan faktor penyesuaian yang memiliki rumus sebagai berikut, sehingga dari parameter yang sudah kita dapatkan sebelumnya kita baru bisa menghitung LER, di mana LER dengan N10 itu dapatkan nilai sebesar 255 dan LER untuk N sama dengan 20 itu sebesar 438. Nah, di sini CBR tanah dasarnya itu sebesar 5% dan faktor regionalnya itu 2 diketahui pada soal. Lalu untuk menghitung parameter lainnya seperti daya dukung tanah itu caranya yaitu dengan rumus berikut. Kita masukkan nilai CBR-nya ke dalam rumus berikut sehingga dapatkan nilai sebesar 4,70 dengan indeks permukaan akhir atau IPT itu caranya itu dengan melihat LER terlebih dahulu, di mana LER-nya itu sebesar 255 dan 438, artinya dia tuh memiliki, nah LER-nya itu harusnya di sini. Lalu untuk kolektornya berarti di sini sehingga dapatkan nilai LER sebesar 2. Didapatkan nilai IPT sebesar 2. Kemudian untuk indeks permukaan awal dan pada umur indeks permukaan awal pada umur rencana atau IPE 0-nya itu, nah di sini rok tesnya itu sudah diketahui pada soal. Untuk Raston yaitu sebesar lebih dari 1000 sehingga kita gunakan IP 0 sebesar 3,9 hingga 3,5. Kemudian kita perlu menentukan ITP. Caranya itu dengan menarik garis, di mana DDT-nya itu sebesar 4,70, artinya dari sini. Kemudian kita tarik garis hingga menentukan nilai LER. Misalkan untuk garis oranye itu LER-nya itu sebesar 438. Kita tarik garis dari sini hingga menentukan LER sebesar 438, kemudian tarik garis lagi. Setelah sampai sini kita tarik garis ke bawah hingga menentukan nilai FR sebesar 2 sehingga didapatkan ITP sebesar 9,7. Itu juga untuk menghitung ITP 10 sehingga dapatkan ITP 10 sebesar 8,9 dan ITP 15 sebesar 9,7. Nah, lalu untuk menghitung kekuatan jalan nama itu di sini diketahui kondisi jalannya, dimana untuk Laston ini kondisi jalannya 60% sudah diberitahu pada soal, sehingga totalnya itu sebesar 6,52. Nah, ini saya maksud kenapa 60%, karena sudah diketahui pada soal
Kemudian nah, tebalnya juga sudah dikasih tahu pada soal. Lalu untuk tebalnya nah, tebalnya ini juga sudah diketahui pada soal, sehingga dapatkan total sebesar 6,52. Sehingga untuk umur rencana 10 tahun itu rumusnya sebagai berikut, di mana delta ITP itu sebesar 2,38. Lalu kita perlu mencari D1 dengan rumus sebagai berikut, sehingga dapatkan D1 sebesar 6 cm. Dan untuk D2, untuk umur rencana 10 tahun, umur rencana 15 tahun maksud saya, itu delta ITP-nya itu sebesar 3,18. Lalu untuk menghitung D1 kita substitusi ke rumus berikut, sehingga dapatkan D1 sebesar 8 cm. Oke, untuk soal berikutnya ini tentang perencanaan konstruksi bertahap, di mana soalnya bisa kalian lihat. Nah, saya jelaskan sedikit untuk soalnya, di mana ada 5+15 tahun. Itu maksudnya apa sih? Nah, jadi jalan itu dibangun pada 5 tahun pertama. Nah, setelah jalan pada 5 tahun pertama itu dibangun, 15 tahun kemudiannya itu akan diberikan lapisan atau overlay. Begitu juga untuk 7+13 tahun. Nah, untuk data yang diketahui sebagai berikut. Ini ada data lalu lintas, kemudian perkembangan lalu lintas, bahan perkerasan, dan lain sebagainya. Lanjut ke penyelesaian. Nah, LHR ini merupakan singkatan dari lalu lintas harian rata-rata, yang merupakan volume kendaraan yang melewati suatu titik tertentu dalam satu hari secara rata-rata. Rumusnya bisa kalian lihat sendiri dengan dengan I berarti pertumbuhan lalu lintas dan N berarti jumlah tahun. Untuk step yang pertama, kita perlu menghitung LHR awal umur rencana, yaitu pada tahun 2003. Ya, pada tahun 2003, di mana diketahui I sebesar 0,06 dan N sebesar 4. Nah, mengapa N yang 4? Karena dihitung dari data lalu lintas tahun 1999, di mana gap antara tahun tersebut dengan 2003 ini sebesar 4, sehingga kita bisa mencari LHR-nya dengan parameter yang sudah diketahui. Di sini jumlah yang kita gunakan itu merupakan data lalu lintas tahun 1999 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan jumlah LHR-nya atau LHR totalnya itu sebesar 2733,26. Nah, kemudian kita perlu mencari LHR awal umur rencana,
untuk tahun 2008, 2010, dan 2023. Nah, untuk LHR tahun 2008-nya ini rumusnya misalnya kalian lihat sebagai berikut, di mana diketahui I sama dengan 0,07 dengan N sama dengan 5. Nah, untuk N-nya ini dihitung dari tahun 2003 hingga ke tahun 2008, hingga makanya N itu 5 karena gap tahun 2003 ke tahun 2008 tuh gapnya 5. Selanjutnya untuk menghitung nilai LHR-nya itu dari rumusnya ini, parameter yang sudah kita ketahui yang sudah ada itu dimasukkan ke dalam rumusnya ini, kemudian dapatkan hasil sebagai berikut dengan jumlah sebagai berikut, yaitu sebesar 3833,54. Nah, perbedaan dengan LHR sebelumnya itu ada pada LHR 2003 dan jumlah. Nah, jika tadi kita mencari LHR awal umur rencana itu menggunakan jumlah kendaraan pada tahun 1999, nah untuk tahun 2008, 2010, dan 2023 itu menggunakan LHR 2003, bukan lagi jumlahnya. Mengapa demikian? Karena jalan itu baru dibuka pada tahun 2003. Nah, kemudian untuk menghitung tahun 2010 juga sama, N-nya 7, dihitung dari tahun 2003 ke 2010, gapnya itu 7, dengan I-nya 0,07. Kemudian dapatkan hasil perhitungan sebagai berikut dari mengolah datanya dengan jumlah data sebagai berikut. Kemudian untuk tahun 2023 itu N-nya 20, gap dari tahun 2003 ke 2023 itu 20 tahun dengan I 0,07, dan kita olah data dan dapatkan hasil berikut dengan jumlah sebesar 8390,40. Setelah menghitung LHR, selanjutnya kita akan menghitung angka ekivalen masing-masing kendaraan. Nah, untuk menghitung angka ekivalen ini saya menggunakan rumus tabel atau rumus yang sudah ada. Di sini saya menggunakan rumus tabel aja, dimana untuk kendaraan ringan didapatkan distribusi beban sumbu depan sebesar senilai berikut dan belakangnya sebesar berikut dengan angka ekivalen senilai berikut. Begitu juga untuk kendaraan-kendaraan seluruhnya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit tentang angka ekivalen. Nah, beban kendaraan yang dilimpahkan melalui roda-roda ini kemudian diterima struktur lapisan perkerasan jalan mempunyai beban yang berbeda-beda tergantung dari berat total kendaraan, konfigurasi sumbu bidang kontak antara roda dan perkerasan, kecepatan kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan menghitung LIP. LIP ini merupakan jumlah beban ekivalen harian pada saat jalan dibuka. Nah, ini untuk definisi lajur rencananya. Lajur rencana merupakan salah satu lajur lalu lintas dari suatu ruas jalan raya yang menampung lalu lintas terbesar. Jika jalan tidak memiliki tanda batas lajur, maka jumlah lajur ditentukan dari lebar perkerasan dan koefisien distribusi kendaraan untuk kendaraan ringan dan berat yang lewat pada jalur rencana ditentukan menurut tabel samping. Nah, tabel berikut maksudnya. Nah, pada soal itu diberitahu untuk jumlah lajurnya itu sebanyak 2 dan arahnya juga 2. Maka dapatkan koefisien sebesar 0,5 dengan rumus sebagai berikut. Dengan LHR definisinya sudah saya jelaskan sebelumnya. C merupakan koefisien distribusi lajur dan E merupakan angka ekivalen kendaraan.
Nah, dari data-data yang sudah kita cari sebelumnya seperti LHR, angka ekivalen dan koefisien, dapatkan total LEP sebesar 174,9209. Kemudian untuk menghitung LEA ini merupakan jumlah beban ekivalen harian pada akhir umur rencana, di mana rumusnya bisa kalian lihat pada Excel ini. Nah, untuk keterangannya dari masing-masing rumus ini juga sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dari persamaan di atas maka didapat umur rencana 5 tahun dengan total LEA sebagai berikut, dan umur rencana 7 tahun dengan total LEA sebagai berikut, umur rencana 20 tahun dengan total LEA sebagai berikut. Nah, saya jelaskan sedikit. Untuk umur rencana 5 tahun ini didapatkan I sebesar 0,07 dan UR sebesar 5. Itu juga sudah diketahui dari soal. Nah, UR-nya ini 5 karena kita akan mencari umur rencana 5 tahun. Itu juga dengan umur rencana 7 tahun, UR-nya 7 dengan I sebesar 0,07, dan umur rencana 20 tahun, UR-nya berarti 20 dengan I sebesar 0,7. Oke, tadi sudah menghitung LEA, sekarang menghitung LET. Nah, LET ini rumusnya LEP plus LEA per 2, di mana LEP itu jumlah beban ekivalen harian pada saat jalan dibuka, dan LEA merupakan jumlah beban ekivalen harian pada akhir umur rencana. Nah, untuk menghitung ini harusnya LET. Ya, ini harusnya LET, kemudian ini LET, dan ini LET. Nah, untuk menghitung LET 5 dan LET 7 ini kita bisa gunakan rumus berikut, di mana LEP plus LEA per 2. Nah, LEP plus LEA per 2 ini juga sama. Nah, terkecuali untuk LET 15 dan LET 13 ini, itu caranya dengan 1/2 dikali LEA pada umur rencana 5 tahun dan LEA pada umur rencana 20 tahun. Nah, cara mudah mengingat rumusnya itu kita tinggal kurang saja. Maksud saya begini, ini kan LET 15. Nah, untuk mendapatkan nilai 15 ini kita tinggal kurangkan saja 20 dan juga 5. Nah, artinya LEA yang kita gunakan itu yaitu umur rencana pada 5 tahun dan pada saat 20 tahun. Nah, kesimpulannya untuk rumus LET 15 ini 1/2 dikali LEA pada umur 20 tahun dan LEA pada umur rencana 5 tahun. Begitu juga untuk LET 13. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai LER. Nah, LER ini merupakan nilai yang digunakan untuk mencari indeks tebal perkerasan pada nomogram dengan rumus bagi berikut. LER sama dengan LET kali FP, dengan FP merupakan faktor penyesuaian, di mana FP merupakan UR per 10.
Nah, maka dapatkan nilai LER sebagai berikut, kemudian dikalikan lagi koefisien senilai berikut sehingga didapatkan nilai sebesar berikut. Begitu juga untuk LER 7, 15, dan juga 13. Nah, dari mana sih dapat angka pengali ini? Angka pengali ini bisa kalian lihat pada penjelasan berikut, di mana pada akhir tahap pertama, struktur perkerasan dianggap masih memiliki sisa umur sebesar 40%, sehingga X-nya 1,67, dan untuk konstruksi tahap pertama tanpa pemilihan konstruksi tahap kedua akan mampu melayani 60%, sehingga dapatkan nilai Y sebagai berikut. Kemudian lanjut ke parameter lainnya. Oh ya, untuk cabai tanah dasarnya ini kita menggunakan 6% dan faktor regionalnya itu sebesar 1. Untuk menghitung daya dukung tanah, itu rumusnya sebagai berikut, dan didapatkan DDT sebagai berikut dari memasukkan nilai CBR ke dalam rumus DDT ini. Kemudian untuk menghitung indeks permukaan akhir atau IPT, itu karena di sini ada LER yaitu yang di bawah 1000 dan juga di atas 1000. Namun karena klasifikasi dana kolektor dan LER ini itu memiliki koefisien yang ada yang mirip, itu yaitu senilai 2, maka kita gunakan saja IPT sebesar 2. Kemudian untuk indeks permukaan awal pada umurnya, ini sudah diketahui pada soal di mana lastonnya itu sebesar kurang dari 1000, maka dapatkan IP0 sebesar lebih dari 4. Nah, kemudian kita akan menentukan ITP. Nah, di sini kita menggunakan homogram 3 jika soal sebelumnya itu kita menggunakan homogram 4. Di sini kita menggunakan homogram 3 karena didapatkan IPT dan IP0 yang cocok dengan homogram 3. Nah, kemudian untuk mencari ITP-nya itu caranya itu dengan cara menarik garis dari DDT ke LER ke ITP, kemudian ke FR, kemudian ke ITP lagi. Sebagai contoh, di sini DDT-nya itu sebesar 5,04. Nah, di sekitaran sini. Kemudian untuk LER-nya itu sebesar 175 untuk LER 5. 175 itu berarti yang warna ungu ini. Kita tarik garis hingga menyentuh LER sebesar 175, kemudian menyentuh ITP, setelah itu menyentuh FR-nya itu sebesar 1, sehingga didapatkan nilai sebesar 6,8. Begitu juga untuk ITP lainnya, sehingga didapatkan ITP 7 sebesar 7,3, ITP 5 plus 15 sebesar 9,6, dan ITP 7 plus 13 sebesar 9,5. Kemudian kita menentukan D1, D2, D3, di mana D3 nya ini sebesar 10 cm, kemudian D2 ini sebesar 20. Ini sudah diketahui dari bahan yang akan kita gunakan, makanya D2 nya 20, dan kita perlu mencari D1 nya. Nah, untuk menghitung umur rencana 5 plus 15 tahun ini menggunakan rumus sebagai berikut, di mana ITP sama dengan A1 dikali D1 plus A2 dikali D2 tambah A3 dikali D3, dengan keterangan A sama dengan koefisien kekuatan relatif perkerasan, D ini merupakan tebal masing-masing lapis perkerasan. Nah, kemudian kita masukkan parameter yang sudah diketahui sehingga dapatkan D1 untuk umur rencana 5 plus 15 tahun ini sebesar 14. Kemudian untuk umur rencana 5 tahun juga caranya sama, sehingga dapatkan D1 sebesar 7 cm. Kemudian untuk umur rencana 7 plus 13 tahun dapatkan D1 sebesar 13,5 cm, dan untuk umur rencana 7 tahun dapatkan D1 sebesar 8,5.
Sehingga pada umur rencana 15 tahun, gambar susunannya sebagai berikut, di mana sirtu dan batu pecahnya ini kita emang sudah dapatkan dari tabel. Lalu untuk kedua laston ini didapatkan dari ini, umur rencana 15 tahun ini dikurang umur rencana 5 tahun, jadinya mendapatkan 7 cm. Nah, sisanya juga 7 cm. Nah, untuk umur rencana 7 plus 13 tahun juga sebagai berikut. Di sini diketahui D1 untuk 7 plus 13 tahunnya ini merupakan 13,5 cm, dan umur rencana 7 tahun untuk D1 nya itu sebesar 8,5. Nah, untuk laston yang berada di bawah ini itu menggunakan umur rencana 7 tahun, dan untuk laston untuk umur rencana 7 plus 13 tahun ini dapatkan dari D1 pada umur rencana 7 plus 13 tahun ini dikurang D1 pada umur rencana 7 tahun, yaitu 8,5 ini, sehingga jika dikurang akan dapatkan nilai laston sebesar 5 cm. Baik, di sini saya akan menjelaskan suatu soal yang masih berhubungan dengan materi perkerasan jalan, yang dimana soalnya itu jalan baru direncanakan pada tahun 2020 dengan fungsi jalan kolektor yang terdiri dari 2 lajur 2 arah dan diasumsikan memiliki faktor distribusi arah sebesar 50%. Nah, jalan direncanakan dengan umur rencana 20 tahun dan pertumbuhan lalu lintas 5%. Kemudian jalan akan dibuka pada tahun 2023. Rencanakan tabel perkerasan yang akan digunakan pada jalan baru tersebut. Di sini pada soal itu sudah diketahui untuk data materialnya, bisa kalian lihat di sini. Lalu data parameter lainnya juga sudah diketahui. Kemudian data lalu lintas tahun 2020, dan di sini sudah diketahui parameter lainnya, di mana ZR ini dapatkan dari tabel berikut, di mana untuk R-nya sendiri itu menggunakan 95, sehingga didapatkan nilai ZR itu sebesar min 1,65. Kemudian untuk IP0-nya itu sebesar 4 didapatkan dari tabel berikut, di mana jenis lapis perkerasan yang digunakan adalah laston. Kemudian untuk DL ini didapatkan dari tabel berikut. Oke, sekarang lanjut ke penyelesaian. Yang pertama itu kita perlu menghitung faktor ekivalen masing-masing kendaraan. Nah, angka ekivalen masing-masing golongan beban ganda sumbu ditentukan menurut tabel pada lampiran D. Tabel ini hanya berlaku untuk roda ganda. Untuk roda tunggal, karakteristik beban yang berlaku agak berbeda dengan roda ganda. Untuk roda tunggal, rumus berikut ini harus dipergunakan. Nah, untuk rumus angka ekivalen pada roda tunggal itu ada beban ganda satu sumbu tunggal dalam Kn per 53 Kn pangkat 4. Nah, lalu untuk tabelnya itu bisa dilihat pada lampiran berikut. Nah, itu untuk tabelnya. Kemudian di sini saya sudah mengolah data untuk mendapatkan nilai angka ekivalen yang dimana untuk masing-masing kendaraan itu didapatkan angka ekivalen sebagai berikut, dengan total angka ekivalen itu sebesar 6,3417. Nah, setelah menghitung angka ekivalen, selanjutnya adalah menghitung LHR. Nah, LHR ini adalah singkatan dari lalu lintas harian rata-rata.
yaitu volume kendaraan yang melewati suatu titik tertentu dalam satu hari secara rata-rata. Untuk rumus yang digunakan adalah LHR awal sama dengan LHR data dikali 1 tambah I pangkat N, di mana I merupakan pertemuan lalu lintas dan N merupakan jumlah tahun. Lalu, di sini kita perlu mencari LHR pada tahun 2023. Yang dimana diketahui N itu sebesar 3 dan I itu sebesar 0,05. Nah, kenapa 3? Karena pada soal itu direncanakan pada tahun 2020 dan baru dibuka pada tahun 2023. Nah, gap antara 2020 ke 2023 itu adalah sebanyak 3, sehingga N-nya itu 3. Kemudian, tinggal memasukkan parameter yang sudah diketahui ke dalam rumus, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut dengan total sebesar 2234,22. Kemudian untuk menghitung beban ganda standar untuk lajur rencana per tahun, di sini kita ada menghitung dua parameter, yaitu W18 untuk W kecil dan W18 untuk W kapital, yang dimana memiliki dua definisi yang berbeda. Yang W18 dengan W kecil itu merupakan beban ganda standar kumulatif untuk seluruh lajur dalam jangka waktu 1 tahun, dan W18 dalam bentuk kapital merupakan beban ganda standar kumulatif khusus untuk satu lajur rencana dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, di sini kan kita sudah mencari angka ekivalennya dan juga LHR-nya. Lalu untuk mencari W18 yaitu dengan cara mengalihkan antara ekivalen dengan LHR 2023, sehingga dapatkan hasil berikut dengan total sebesar 1076,77. Lalu untuk menghitung W18 yang W kapital ini, rumusnya kalian bisa lihat di sini, dengan DD itu faktor distribusi arah, DL merupakan faktor distribusi lajur. Kemudian tinggal masuki saja data ke dalam rumus sehingga dapatkan nilai sebagai berikut. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah menghitung beban ganda standar selama umur rencana. Nah, di sini rumusnya bisa kalian lihat, yang dimana WT ini merupakan total akumulasi beban umur rencana, W18 merupakan beban ganda standar 1 tahun pertama, G merupakan pertemuan lalu lintas per tahun, dan N merupakan umur rencana jalan. Sehingga dari rumus berikut didapatkan WT sebesar 6497824. Setelah itu kita perlu mencari nilai SN. Nah, menghitung nilai SN ini ada dua cara, yaitu dengan cara trial and error dan juga dengan melihat tabel. Nah, untuk dengan cara trial and error itu bisa kalian lihat seperti berikut, yang dimana untuk SN1 dipergunakan untuk menghitung tebal lapis permukaan, yang dimana dihitung dengan modulus elastisitas material CTSB ELPA sama dengan 30.000 psi. Nah, nilai SN dicari dengan metode trial and error hingga sisi kiri bersamaan sama dengan sisi kanan. Nah, ini untuk sisi kirinya log 10 WT dan untuk sisi kanannya itu sebagai berikut. Nah, dari hasil trial and error itu dapatkan nilai SN sebesar 2,91. Dan di sini juga sudah oke untuk ruas kiri dan ruas kanannya. Kemudian untuk menghitung SN2 itu digunakan untuk menghitung tebal lapis pondasi atas. Dihitung dengan modulus elastisitas LPB sebesar 11.000 psi. Kemudian angka perhitungan nilai SN2 sama dengan SN1 sehingga dapat SN2 sebesar 4,01. Kemudian untuk SN3 ini untuk menghitung tebal lapis pondasi bawah. Dihitung dengan modulus resilient tanah dasar yaitu ESG 6.000 psi. Angka perhitungan nilai SN3 ini sama dengan SN1 sehingga dapatkan SN3 sebesar 4,82. Setelah menentukan nilai SN, selanjutnya kita perlu menentukan tebal lapis perkerasan. Nah, untuk lapis permukaan itu rumusnya D1 sama dengan SN1 per A1, dengan A merupakan koefisien
kekuatan relatif untuk material lapis fondasi atas, dan M merupakan koefisien drainase untuk lapis fondasi atas. Di sini untuk rumus lapis permukaan itu tidak menggunakan M2, hanya SN1 dan A saja. Lalu tinggal disubstitusikan angka SN1 dan A1-nya sehingga didapatkan di 1 sebesar 6,467 inci atau 17 cm. Nah, itu dibagi dimana untuk ACBC itu sebesar 4 cm dan ACBC itu sebesar 6 cm. Sehingga untuk AC base-nya itu yaitu sisa dari 17 dikurang 10 itu dapatkan AC base sebesar 7 cm. Kemudian ini untuk menghitung kekuatan aktualnya. Lalu untuk lapis fondasi atas itu rumusnya D2 sama dengan SN2 kurang SN1 per A2 kali N2, dimana D2 itu merupakan tebal minimum lapis fondasi atas, SN2 itu merupakan struktural number yang diperlukan untuk menahan beban di atas lapis fondasi bawah, SN1 merupakan nomor struktural dari lapis perkerasan yang nilainya sudah memenuhi atau melebihi batas minimum, A merupakan koefisien kekuatan relatif untuk material lapis fondasi atas, dan M2 merupakan koefisien drainase untuk lapis fondasi atas. Kemudian tinggal disubstitusi aja sehingga dapatkan hasil sebesar 5,6 inci atau 15 cm. Nah, kemudian untuk menghitung SN2-nya itu caranya sebagai berikut. Nah, dan yang terakhir untuk menghitung tebal lapis fondasi bawah itu rumusnya D3 sama dengan SN3 kurang dalam tanda kurung SN1 tambah SN2 per A3 dikali N3, dimana D3 ini tebal minimum lapis fondasi bawah yang diperlukan, SN2 merupakan nomor struktural aktual dari lapisan fondasi atas yang sudah dibangun, dan SN1 ini nomor struktur aktual dari lapis permukaan yang sudah dibangun, serta SN3 merupakan struktural number total yang dibutuhkan untuk melindungi tanah dasar. Lalu ada A3 itu koefisien kekuatan relatif untuk material lapis fondasi bawah, dan M2 merupakan koefisien drainase untuk lapis fondasi bawah. Dengan perhitungan sebagai berikut sehingga didapatkan di 3 sebesar 26 cm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil perencanaan tebal perkerasan pada soal ini di mana ACBC-nya sebesar 4 cm, ACBC sebesar 6 cm, ACB sebesar 7 cm, lapis fondasi atas sebesar 15 cm, dan lapis fondasi bawah sebesar 26 cm.